Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari unit 277 akan membahas tema mengenai pemberdayaan dengan judul Pembukuan Keuangan untuk Warung Kecil. Pembukuan keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan informasi dan data mengenai keuangan. Pembukuan keuangan sangat diperlukan untuk pemilik usaha, baik usaha yang besar maupun usaha yang kecil, agar pemilik usaha mengetahui keuntungan, kerugian, serta perkembangan bisnis yang mereka jalankan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Hai, aku Syah. Kali ini aku bakal jelasin yang lebih rinci dari video Mari sebelumnya. Langsung aja yuk. Bapak dan Ibu yang terhormat, video penjelasan akan segera dimulai. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Nah, langsung aja ya, kita bahas salah satu contoh soal yang berasal dari sumber seperti tertera di PPT. Dari namanya saja, Apkul Consulting. Teman-teman udah bisa nebak nih, perusahaan ini bergerak di bidang apa? Tentu saja di bidang konsultasi, dan berdasarkan dengan soalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan startup. Jadi teman-teman yang baru ingin memulai bisnis, bisa banget ya sambil membayangkan untuk bisnisnya nanti. Langsung aja yuk kita lihat transaksi apa sih yang udah dilakukan oleh perusahaan ini pada bulan Januari 2020. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2020, itu ada pembukaan rekening nih atas nama Apkul Consulting dengan setoran awal 30 juta rupiah. Pengaruh dari transaksi ini adalah peningkatan jumlah aset dan juga modalnya sebesar 30 juta rupiah. Kalau transaksi ini ditulis dalam jurnal, seperti yang tertera di PPT loh teman-teman. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari, membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Dari transaksi ini akan meningkatkan jumlah piutang sewa dan menurunkan akun kas sebesar 12 juta rupiah. Kalau pencatatan jurnalnya, kembali lagi ya teman-teman bisa lihat di slide. Lanjut pada 4 Januari, membeli peralatan kantor seperti komputer dan juga 3 meja kerja sebesar 7 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini, itu akan meningkatkan satu aset yaitu peralatan kantor, tapi juga menurunkan akun aset lainnya, yaitu kasnya sebesar 7 juta rupiah. Untuk transaksinya, kalau dicatat di jurnal seperti yang di slide ya. Kemudian pada tanggal 7 Januari, membeli bahan habis pakai, yaitu kertas, ballpoint, dan juga alat tulis kantor sebesar Rp300.000 dan dibayar tunai. Pengaruh dari transaksi ini tentu saja akan meningkatkan akun bahan habis pakai, tapi menurunkan akun kas sebesar Rp300.000. Pencatatan jurnalnya seperti yang tertera di slide ya teman-teman. Lanjut pada 15 Januari, membayar beban transport sebesar Rp750.000. Kalau di jurnal, transaksi ini akan dicatat sebagai kenaikan di debit pada akun beban transport, sedangkan di akun kas akan dicatat sebagai penurunan. Kemudian pada 25 Januari, menerima fee jasa konsultasi dan pendampingan dari beberapa warung nih teman-teman. Yang pertama, ada warung Padang Umi sebesar 2 juta rupiah, lalu ada warteg Simbo sebesar 2 juta rupiah, depot soto ayam Lamongan sebesar 2 juta rupiah, dan yang terakhir, warung makan seafood sebesar 5 juta rupiah. Jika ditotalkan, hasilnya adalah 11 juta rupiah, seperti yang ada di slide ya. Kemudian pada 26 Januari membayar tunai beban rumah tanggaan sebesar Rp150.000. Dari transaksi ini tentunya akan berpengaruh kepada kenaikan beban, yaitu akun beban rumah tanggaan. Tapi sebaliknya nih teman-teman, akan menurunkan nilai aset, dalam hal ini akun kas sebesar Rp150.000. Lalu pada tanggal 27 Januari membayar tunai beban konsumsi sebesar Rp250.000. Akun beban konsumsi ini akan meningkat, tetapi akun kas akan mengalami penurunan. Pencatatan jurnalnya seperti yang di slide ya. Selanjutnya pada 28 Januari membayar gaji 3 orang karyawan sebesar 9 juta rupiah. Dari transaksi ini akan meningkatkan beban gaji, tetapi menurunkan kas. Kalau dicatat di jurnal seperti di slide tentu saja. Lalu pada tanggal 30 Januari menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp1.500.000. Dari transaksi ini akan menambah jumlah akun prefer dan akan dicatat di sebelah debit, serta mengurangi jumlah dalam akun kas
karena udah ditarik tuh kasnya. Sedangkan pencatatan ayat jurnalnya seperti yang ada di slide ya. Terakhir, pada 31 Januari, bahan habis pakai yang tersisa itu sebesar 100.000 teman-teman. Dari transaksi ini tentu saja akan meningkatkan jumlah dalam akun beban dan mengurangi jumlah dalam akun aset. Dalam hal ini, akun bahan habis pakai di ayat jurnal untuk transaksi ditunjukkan seperti yang ada di slide. Sekarang teman-teman lagi ngelihat buku akun kas dari Upcool Consulting, mulai dari tanggal 2 Januari hingga tanggal 30 Januari. Kita bahas pelan-pelan ya. Sebelumnya untuk pengisian saldo debit dan kredit itu sudah sesuai dengan data yang sebelumnya ya teman-teman. Sama-sama yuk, dari tanggal 2 Januari ada saldo debit sebesar 30 juta rupiah. Lalu pada tanggal 3 Januari ada saldo kredit sebesar 20 juta rupiah. Tapi saldo debitnya ada 18 juta rupiah. Loh, saldo debitnya dari mana 18 juta? Gampang banget lah teman-teman. Tanya, teman-teman tinggal mengurangi saldo debit dengan saldo kreditnya. Jadi 30 juta rupiah dikurangi dengan 12 juta rupiah. Hasilnya adalah 18 juta rupiah. Hal ini terus dilakukan sampai pada tanggal 15 Januari karena masih ada saldo kredit. Tapi pada tanggal 25 Januari tidak dilakukan pengurangan ya teman-teman, karena tidak ada saldo kredit, yang ada saldo debit. Jadi teman-teman bukan mengurangi, tapi menjumlahkan dari 9.950 dijumlahkan dengan 11 juta. Hasilnya adalah 20.950.000. Lalu pada tanggal 26 Januari kembali lagi ada saldo kredit. Nah, kalau udah ada saldo kredit, teman-teman baru dia bisa mengurangi seperti yang awal tadi ya. Nah, tadi udah lihat kan ada beberapa neraca sebelum kita memulai laporan laba rugi dan laporan lainnya. Yuk kita simak laporan laba rugi dan laporan lainnya. Oke, sekarang kita bahas ke laporan yang kedua, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan per 31 Januari 2020. Di sini sudah ada dua kolom ya. Dari sebelah kiri ada kolom aset, isinya ada kas, kemudian peralatan kantor, tapi sepertinya tipe. Tidak masalah ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, jadi kesalahan itu wajar, mohon dimaklumi ya. Kemudian ada bahan habis pakai dan juga piutang sewa. Untuk kolom yang sebelah kanan ada kewajiban dan juga modal. Isinya ada utang usaha, kemudian modal, prive, dan juga laba rugi. Kalau jumlah aset dan hutang itu diambil dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Kalau neraca yang teman-teman sedang lihat ini sekarang, itu merupakan neraca account form atau disebut bentuk akun. Kenapa? Karena bentuk tersebut mencerminkan bentuk dari persamaan dasar akuntansi dengan aset ditampilkan di sisi kiri dan kewajiban serta ekuitas pemilik ada di sisi kanan. Bagian aset di neraca menyajikan aset berdasarkan urutan pos yang paling liquid diletakkan paling atas. Paling liquid artinya paling mudah dicairkan, teman-teman. Selanjutnya diikuti dengan aset lain sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Misalnya nih, piutang usaha, kemudian bahan habis pakai, dan juga piutang sewa. Lalu kita bergeser ke bagian kanan ya. Pada bagian kewajiban dari neraca, seperti yang ditampilkan, tidak ada nilainya. Karena perusahaan ini atau perusahaan konsultasi ini itu tidak memiliki utang. Bila terdapat dua atau lebih kategori kewajiban, maka masing-masing harus disebutkan jumlahnya dan juga disebutkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan perubahan modal per 31 Januari 2020. Kita lihat pertama ya, dari modal tanggal 1 Januari 2020 sebesar 30 juta rupiah. Lalu tidak ada penambahan investasi oleh pemilik. Laba periode berjalannya senilai minus Rp443.750. Karena tadi tidak ada tambahan investasi, jadinya tetap Rp443.750 ya. Dan juga kita ingat di awal tadi, udah dikurangi nih sama penarikan oleh pemilik sebesar Rp1.500.000. Yang kita jumlahkan minus Rp443.750 dengan minus Rp1.500.000. Maka hasilnya adalah minus Rp1.943.750 dan ini dilihat sebagai kenaikan ekuitas pemilik. Setelah kita mengetahuinya, baru deh kita bisa mengurangi antara ekuitas pemilik dengan modal 1 Januari tadi. Jadi minus Rp1.943.750 kita kurangi nih dengan 30 juta yang tadi.
Maka hasilnya adalah Rp28.056.250. Dan inilah yang merupakan modal per 31 Januari 2020. Oke, sekarang ada laporan laba rugi per 31 Januari 2020. Seperti yang terlihat di slide, di situ ada beban, di mana di dalam beban sendiri ada beberapa poin lagi. Yang pertama, beban gaji senilai 9 juta rupiah, beban sewa senilai 1 juta rupiah, beban transport senilai 750.000 rupiah, dan seterusnya ya, hingga ke beban penyusutan senilai 93.750 rupiah. Kemudian kita menjumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 11.443.750 rupiah. Setelah kita kurangi 11 juta yang di awal tadi, maka laba rugi yang didapatkan adalah minus 443.750 rupiah. Kok minus ya hasilnya? Kenapa? Hal ini wajar loh teman-teman, karena pada dasarnya perusahaan startup atau perusahaan yang baru memulai bisnis itu pengeluarannya masih besar, sedangkan penerimaannya masih sangat rendah. Jadi tidak seimbang ya, tidak berjalan lurus. Apalagi pada soal ini, perusahaan konsultasi ini merupakan perusahaan yang baru memulai atau perusahaan startup. Laporan yang terakhir merupakan laporan arus kas per 31 Januari 2020. Dari arus kas sendiri itu ada 3 aktivitas nih. Yang pertama ada operasi, kemudian ada investasi, dan juga ada aktivitas pendanaan. Kita akan bahas pelan-pelan ya, satu-satu. Mulai dari arus kas aktivitas operasi. Yang pertama, di situ bisa dilihat kas diterima dari pelanggan senilai 11 juta rupiah. 11 juta ini jangan bertanya-tanya dari mana ya. Sudah disebutkan di awal tadi bahwa ada penerimaan fee dari jasa konsultasi. Kemudian dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban senilai Rp22.450.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai minus Rp11.450.000. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang kedua, di situ ada penjualan atau pembelian aktiva tetap senilai 7 juta rupiah. Dan yang terakhir, untuk arus kas itu ada dari aktivitas pendanaan. Ada 3 poin nih. Yang pertama, kas diterima sebagai investasi oleh pemilik senilai 30 juta rupiah. Kemudian dikurangi penarikan oleh pemilik sebesar Rp1.500.000. Maka arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai Rp28.500.000. Sebagaimana kita lihat bahwa saldo kas dan setara kas pada 31 Januari 2020 adalah sebesar Rp10.050.000. Saldo kas dan setara kas, laporan arus kas juga harus sama ya dengan jumlah di laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu Rp10.050.000. Kurang lebih penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian. Rasakan iya mas, membantu mas. Selama ini yang mungkin pengeluaran saya itu kan istilahnya kan karena nggak pernah ditulis ya, dibuat rumah. Iya. Jadi setelah masnya kemarin ngajarin, jadi sekarang memang sedikit-sedikit pengeluaran itu memang saya tulis gitu, meminimalkan lah ya pengeluaran saya gitu. Jadi jangan sampai kok pengeluaran saya ini lebih besar gitu kan dari pendapatan saya gitu. Jadi memang sangat membantu gitu mas. Jadi setidaknya itu yang saya rasakan itu jadi pendapatan saya pun jadi bertambah. Misal biasanya 500.000 gitu, nah, bisa itu mas menjadi 700.000. Nah, jadi bagi saya memang sangat membantu loh mas. Terima kasih banyak ilmunya ya mas ya. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Aulia. Setelah saya melihat video dari unit 27 tentang pengelolaan keuangan pada UMKM kecil, menurut saya videonya sangat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Arif Fadilah, saya dari Batam. Saya sudah menonton videonya, menurut saya itu sangat bagus dan sangat bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, tadi udah lihat kan gimana cara pembukuan yang baik dan benar. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang punya UMKM kecil atau yang ingin memulai bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.